Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam peci pesan cinta penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Peci kali ini berjudul Dakwah Rasulullah melalui moderasi beragama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Zat yang cinta moderat, yang menciptakan manusia dengan berbeda-beda kodrat. Namun di balik perbedaan itu ada sebuah rahmat, mengharuskan kita sebagai hamba Allah untuk berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Pada akhirnya kita akan masuk surga dengan selamat, menuju berbagai macam nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang telah menanamkan nilai-nilai moderasi sebelum istilah itu ada, yang telah mencontohkan toleransi sebelum kata itu kita baca. Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia adalah negara majemuk, pluralis, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Keberagaman ini terbingkai dalam satu wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu indah sekali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu ikatan, yakni Indonesia. Indonesia adalah negara yang agamis, walaupun bukan berdasarkan agama tertentu. Keberadaan agama ini sangat vital, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika nilai-nilai agama menghiasi kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta peradaban dunia yang bermartabat. Dengan catatan ada moderasi beragama di dalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama adalah cara pandang terkait memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur moderat, tidak berlebih-lebihan, ekstrim, konservatif, liberal, yang sudah melampaui batas kemanusiaan serta merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Dan tentu saja ini bertolak belakang dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh inspirasi dan motivator dalam moderasi beragama. Moderasi beragama ini telah inheren pada diri Rasulullah Muhammad SAW, pada tindakannya, ucapannya, dan perbuatannya, serta ajaran-ajarannya. Maka pantas sekali beliau mendapatkan julukan rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah kehidupan mewujudkan rasa kedamaian dan ketentraman bagi seluruh alam semesta, khususnya bagi manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Piagam Madinah adalah bukti otentik moderasi beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Piagam Madinah ini telah menyatukan berbagai macam suku dan agama yang ada di Madinah untuk bersatu agar terhindar dari intrik dan serangan asing. Rasulullah Muhammad SAW berpesan agar penduduk Madinah bersatu dan mencintai tanah airnya. Demikian pula hukum diberlakukan secara adil dan merata kepada seluruh penduduk Madinah yang multikultural, yang berbeda-beda latar belakangnya. Rasulullah Muhammad SAW juga hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda di Madinah. Beliau sering mengunjungi, menjenguk ketika sakit,
menghargai dan menghormati orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Pernah suatu ketika ada jenazah Yahudi sedang lewat. Kemudian beliau berdiri. Tiba-tiba salah satu sahabatnya memberitahu bahwasanya, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Rasulullah menjawab apa yang telah dikatakan oleh sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah dia itu bukan manusia?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita bisa menilai begitu tolerannya Rasulullah Muhammad SAW, begitu moderatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat menghargai semua manusia tanpa membedakan agama, suku, dan ras atau warna kulit. Demikian pula ketika salah seorang sahabatnya bernama Husain yang baru masuk Islam datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang anak. Apakah saya boleh memaksanya untuk masuk agama Islam?" Jawab Rasulullah Muhammad SAW, Janganlah engkau memaksa anakmu untuk masuk Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tentu saja pandangan moderat dari Rasulullah Muhammad SAW ini diuji dengan berbagai macam perlawanan, cemoohan, dan fitnah dari orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Namun semua tindakan negatif yang ada dan disampaikan kepada Rasulullah SAW ini dihadapi oleh beliau dengan rahmah, dengan lemah lembut, yang akhirnya orang-orang yang dulu benci kepada Islam, orang-orang yang dulu memusuhi Islam, akhirnya mereka masuk Islam dengan tersadarkan dengan sendirinya. Dan orang-orang Yahudi akhirnya tahu bahwa sikap moderat Rasulullah SAW ini adalah untuk kemaslahatan kota Madinah, sehingga menjadi kota yang aman, damai, dan tentram. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alasan apalagi yang menjadikan kita untuk berlaku moderat? Bukankah Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan sikap moderatnya dalam berdakwah? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita menjadi ummatan wasaton sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Fa insyaallah saudara-saudaraku, ketika kita bermoderasi beragama di negeri kita yang multikultural ini, akan tercipta suasana aman, damai, dan tentram, serta menjadikan Indonesia kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Maka marilah kita mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW dengan bermoderasi beragama. Selamat Hari Amal Bakti Kemenang RI yang ke-76. Semoga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.